Baik, perkenalkan, nama saya Dia, NIM 193010406010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem budidaya aquaponik dalam mata kuliah Aquaculture Engineering yang diasuh oleh Insinyur Muhammad Nur Yasin MP. Pengertian aquaponik dan manfaatnya. Aquaponik adalah sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan aquaculture dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam sistem aquaponik, suplai nutrisi berasal dari kotoran ikan yang dipelihara dalam kolam. Siklus ini terjadi berulang, di mana ikan yang menyediakan nutrisi dasar untuk bakteri, bakteri yang akan menyediakan nutrisi untuk tanaman, dan tanaman bertindak sebagai biofilter agar air kembali ke kolam ikan dengan bersih. Sayuran yang dapat dibudidayakan dengan teknik ini adalah seledri, sawi, kangkung, selada, bayam, pakcoy, dan sebagainya. Sementara jenis ikan yang bisa dipelihara mulai dari ikan nila, gurame, lele, mujair, bawang, bahkan ikan hias dan koi. Aquaponik tidak memanfaatkan air tanah untuk mendapatkan nutrisi. Zat gizi yang diperlukan oleh tanaman didapatkan di air yang dialirkan dari kolam menuju akar tanaman. Beberapa manfaat dari budidaya dengan sistem aquaponik antara lain adalah kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Produk yang dihasilkan merupakan produk organik karena hanya menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang telah melakukan proses biologis. Menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu sayur dan ikan dari satu unit produksi. Dapat menghasilkan sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein pada daerah-daerah kering dan ketersediaan lahan terbatas. Bersifat berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan dan siklus nutrien. Selain untuk di aplikasi komersial, aquaponik telah menjadi tempat pembelajaran yang populer bagi masyarakat maupun siswa-siswi kejuruan perikanan tentang biosistem terpadu. Populasi tanaman organik yang dapat ditanam 10 kali lipat lebih banyak. Dengan aquaponik, tanaman dapat ditanam dengan kerapatan tinggi dengan sistem terapung di atas air. Sistem ini mampu menampung hingga 10 kali lipat jumlah tanaman pada luasan yang sama, dan setiap akar tanaman selalu mendapat pasokan air yang kaya akan zat hara. Pemeliharaan yang mudah, tidak memerlukan penyiangan, terbebas dari hama tanah, dan tidak memerlukan penyiraman. Bila pertumbuhan baik, tanaman akan tumbuh lebih cepat. Mekanisme dan sistem aquaponik. Yang pertama yaitu mekanisme. Mekanismenya adalah dengan membuat kolam ikan, diisi ikan, lalu dipasang pompa penyedot air untuk menjernihkan sekaligus membuang kotoran ikan yang selanjutnya disalurkan ke filter agar kotoran ikan terpisahkan terlebih dahulu. Kemudian air yang telah terfilter disalurkan ke saluran tanaman untuk mengairi tanaman. Komponen aquaponik. Yang pertama yaitu ikan, kemudian tanaman, kemudian bakteri atau siklus nitrogen, tangki, pompa, media tanam, dan cahaya. Sistem aquaponik. Yang pertama yaitu deep water culture. Adalah salah satu teknik dalam sistem hidroponik yang diharapkan dapat mengatasi pemberian nutrisi pada tanaman dari akar sampai daun dan mengatasi serangan hama pada titik tanaman. Cara kerjanya adalah dengan menggantung tanaman pada wadah sehingga akar tanaman tersebut terendam air yang telah dicampur larutan nutrisi dan diberi oksigen. Yang kedua yaitu nutrient farm technique. Merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan larutan yang tipis. Larutan tersebut bersirkulasi selama 24 jam dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Keuntungan menggunakan sistem NVT antara lain yaitu kebutuhan air yang tercukupi, keseragaman, serta tingkat konsentrasi nutrisi dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanaman. Tanaman dapat tumbuh lebih cepat. Pada intinya, prinsip dasar dari cara kerja NVT adalah air dan nutrisi digunakan berulang-ulang setelah melewati tanaman, sehingga dengan cara ini air dan nutrisi menjadi lebih hemat. Cara membuat aquaponik. Yang pertama yaitu model deep flow technique. Alat dan bahan yang digunakan
antara lain kolam ikan minimal berukuran 1 kali 2 meter, pipa untuk membuat instalasi air, mesin pompa, bibit ikan berukuran sedang agar lebih cepat panen, bibit tanaman berkualitas yang sudah siap tanam, net pot, dan air. Langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat aquaponik model deep flow teknik adalah membuat instalasi air. Kemudian siapkan 10 pipa berdiameter 2,5 inci untuk membuat instalasi air yang akan dipasang pada bagian atas dan tengah. Kemudian buat 12 lubang pada masing-masing pipa. Kemudian pasang instalasi pipa bagian atas dan bagian tengah dengan jarak berkisar 60 cm agar semua tanaman bisa mendapat sinar matahari dengan kadar yang cukup. Kemudian letakkan net pot yang sudah ditanami benih tanaman pada bagian tengah dari bibit kolam ikan yang berhubungan dengan pipa pembuangan dari sistem instalasi air bagian atas dan tengah. Kemudian mulailah untuk mengalirkan air menggunakan pompa air setelah semua instalasi air dan net pot terpasang rapi. Meskipun ada beberapa model aquaponik sederhana, namun di bawah ini adalah model aquaponik sederhana yang sering digunakan. Alat dan bahannya yaitu pompa akuarium, gabus filter bekas, paralon, sumbu kompor, botol atau gelas bekas air mineral, dan sekam atau batu. Media ikannya antara lain, media ikan dapat dibentuk dengan membuat kerangka dahulu dari bambu atau aluminium. Kerangka paling umum adalah berbentuk persegi dengan kerangka utama di tiap sudut kolamnya. Kemudian, kerangka tersebut dilapisi terpal untuk menahan airnya pada bagian atas. Jika diperlukan, dapat dibuat lubang untuk memasang pipa pembuangan. Kemudian, masukkan ikan beserta air. Dan terakhir, ikan yang umum digunakan adalah lele dengan tingkat panen yang lebih cepat. Namun, ikan ini lebih cepat menimbulkan kotoran pada kolam. Sedangkan alternatif lainnya adalah dengan menggunakan ikan mas. Ikan ini memang lebih lama panen, namun kolam akan jauh terlihat lebih bersih. Media selanjutnya yaitu media tanaman. Yang pertama yaitu siapkan sistem paralon yang berfungsi mengalirkan air kolam ke tumbuhan. Kemudian gunakan pompa otomatis untuk membawa airnya. Letakkan benih sayur seperti kangkung pada tempat terpisah untuk melakukan persemaian terlebih dahulu dengan menumbuhkan minimal 4 buah daun sampai siap dimasukkan ke dalam sistem aquaponik. Kemudian, siapkan net pot atau bekas aquagelas sebagai wadah di mana di dalamnya terdapat rock wool atau kapas sebagai media tanamnya. Dan terakhir, gunakan kain flanel sebagai penghubung aliran air dengan akar tanaman apabila dibutuhkan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya aquaponik. Yang pertama yaitu pengaturan pH air kolam. pH air kolam tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan ikan saja, namun juga berpengaruh terhadap tanaman budidaya, di mana ikan ideal hidup dalam air kolam dengan pH 6,5 sampai 8. Sedangkan tanaman tumbuh ideal dengan pH berkisar 5,6 sampai 6,5. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan keseimbangan pH agar tanaman serta ikan budidaya tetap dalam kondisi yang sehat dengan pH sebesar 6,5. Yang kedua, kebutuhan cahaya matahari. Dalam perawatan tanaman budidaya aquaponik, pengaturan cahaya ini sangat penting. Tanaman yang kekurangan cahaya matahari akan mengalami beberapa gejala seperti tanaman yang kurus, jarak antara batang daun yang renggang, serta warna daun kekuningan. Di mana apabila hal tersebut terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas dan nilai jual tanaman budidaya. Oleh karena itu, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan pada kebutuhan cahaya matahari. Yang pertama, cahaya matahari terbaik untuk tanaman dimulai dari pagi hari sampai tengah hari. Agar memperoleh hasil yang maksimal, maka diusahakan untuk meletakkan tanaman di tempat yang terjangkau cahaya matahari. Instalasi aquaponik dianjurkan untuk menghadap ke arah matahari terbit dalam mengoptimalkan cahaya. Kemudian, tanaman membutuhkan cahaya matahari lebih dari 8 jam
Terdapat beberapa tanaman yang bisa beradaptasi dengan intensitas cahaya full day dengan durasi yang dibutuhkan selama 12 sampai 14 jam. Yang terakhir, terdapat beberapa tanaman yang bisa menerima cahaya matahari sampai pertengahan hari saja. Hal yang ketiga yaitu pemupukan. Pada sistem budidaya aquaponik, pemupukan sebenarnya hanya bergantung pada pemumpaan air kolam yang mengandung nutrisi dari sisa pencernaan ikan. Namun apabila umur ikan masih muda, maka jumlah kotoran yang dihasilkan masih sedikit, sehingga keadaan tersebut dapat dilakukan pemberian pupuk organik cair dengan cara disiramkan pada pangkal tanaman budidaya. Pemberian pupuk tersebut digunakan untuk menyuplai nutrisi agar tanaman tidak kekurangan nutrisi. Pemberian pupuk tersebut dilakukan sampai kualitas nutrisi dari air kolam ikan telah cukup. Setelah air kolam kaya akan zat sisa atau nutrisi, maka dapat dilakukan pemumpaan air dari kolam ke setiap tanaman. Perlu diperhatikan juga untuk melakukan atau selalu mengontrol volume air dalam kolam agar tidak menyusut. Yang keempat yaitu penanggulangan hama dan penyakit tanaman budidaya aquaponik. Apabila budidaya aquaponik dilakukan di pekarangan rumah, maka pengendalian hama akan jauh lebih mudah. Namun jika menanam di daerah luas dan terbuka, maka masih ada kemungkinan serangan hama seperti ulat, layak, kutu daun, dan berbagai hama serangga lain. Ancaman paling utama adalah serangga bakteri patogen yang berasal dari air kolam ikan. Gejala serangan bakteri seperti tanaman layu dan segera mati membusuk. Maka untuk menanggulanginya, tanaman yang terserang harus segera disemprot sekaligus disiram bakterisida. Kemudian ditambahkan dengan EM4 pada air kolam guna menekan pertumbuhan bakteri patogen. Penyiraman EM4 juga dilakukan pada setiap pangkal tanaman untuk upaya pencegahan. Sedangkan untuk serangan hama, serangan bakteri, maka dapat diatasi dengan insektisida spektrum luas. Cara membuat pestisida organik. Sebelum membuat pestisida organik, maka yang perlu dilakukan pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Berikut merupakan alat dan bahan pembuatan pestisida organik. Yang pertama yaitu probiotik 20 cc, bawang merah 5 buah, bawang putih 5 buah, cabai 5 buah, serai 1 batang, jahe 1 limpang. Kemudian gula merah dibutuhkan 2, kemudian botol kosong 600 ml dan air 500 ml. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pestisida organik. Berikut merupakan cara pembuatan pestisida organik. Yaitu siapkan botol 600 ml dan masukkan gula ke dalam botol. Masukkan air 500 ml, tambahkan probiotik 2 tutup botol atau 20 cc. Masukkan potongan cabai, bawang merah, bawang putih, serai, jahe, tutup dan kocok sampai rata. Tunggu sampai 2 minggu untuk kemudian dapat digunakan atau diaplikasikan ke tanaman. Pengaplikasian pestisida organik sebaiknya dilakukan dengan tabung semprot yang berisi air 500 ml yang dicampurkan dengan pestisida organik yang telah dibuat sebanyak 10 tutup botol. Kemudian semprot pada daun tanaman yang terkena hama dengan penggunaannya seminggu sekali pada sore hari. Tips budidaya aquaponik. Berikut merupakan beberapa tips dalam perawatan tanaman budidaya aquaponik. Yang pertama, penyemprotan ZPT auksin pada saat tanaman sayur masih muda. Hal tersebut bertujuan dalam mempercepat laju pertumbuhan daun dan tunas. Kemudian yang kedua, penyemprotan ZPT GA 1-2 minggu sebelum panen. Hal tersebut bertujuan agar ukuran daun menjadi lebih besar. Yang ketiga, yaitu penyemprotan BOC pada tanaman sayur. Hal tersebut bertujuan untuk menutrisi daun sayuran sehingga tumbuh lebih subur dan segar. Di bawah ini beberapa tips dalam perawatan ikan air tawar dalam budidaya aquaponik.
yaitu yang pertama, perhatikan kualitas air seperti suhu, kadar asam atau pH, kandungan oksigen terlarut, nitrit, dan amonia yang menjadi faktor penting dalam budidaya ikan. Selain itu, jumlah pemberian pakan yang tidak berlebihan sangat penting untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, rasio antara kepadatan ikan dan jumlah tanaman sangat perlu diperhatikan, karena nutrisi bagi tanaman yang berasal dari kotoran ikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi pertumbuhan tanaman. Ketiga, secara berkala harus dilakukan pengecekan terhadap keberlangsungan sistem aquaponik seperti lambatnya sistem resirkulasi karena ada penumpukan kotoran pada media tumbuh tanaman, sehingga melakukan pengecekan untuk mengantisipasi adanya kebocoran pada wadah budidaya. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir penyampaian materi ini, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.